Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya Basyair. Di sini saya akan menjelaskan video kali ini akan menjelaskan tutorial langkah-langkah cara memprogram IoT. Dimana nanti seperti di video sebelumnya saya hanya menjelaskan tentang cara mengambil data dari Arduino board langsung ke upload ke Firebase real time. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang cara mengambil data, menguploading, dan menampilkan di aplikasi. Lalu, di video kali ini saya menggunakan berbeda dengan video sebelumnya. Saya menggunakan aplikasi simulasi Proteus. Jadi nanti teman-teman yang pengen belajar yang nggak ada boardnya, nggak ada perangkatnya, bisa belajar dengan simulasi lebih gampang dan lebih enak. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita harus install dulu. Di sini ada dua aplikasi. Yang pertama nantinya aplikasi Proteus, lalu nanti aplikasi simulasi ya, aplikasi virtual pod emulator. Jadi kita pakai dua aplikasi itu. Yang pertama kita harus install Proteusnya dulu. Untuk link aplikasinya ada di deskripsi, nanti kawan-kawan bisa download. Oke, langsung kita install. Langsung next seperti ini. Oke, next, dan tunggu beberapa menit, sekitar 1 menit untuk penginstalannya. Oke, yang muncul seperti ini. Berarti instalasi Proteusnya udah selesai. Lanjut aplikasi selanjutnya yaitu Virtual Serial Port Emulator atau disingkat VSPI. Di sini saya menggunakan aplikasinya 64 byte. Jadi kalau kawan-kawan yang Windows-nya 32 itu bisa download, atau biasanya X86. Kok di sini saya menggunakan X64. Berarti 64 byte. Oke, di sini tekan next, install, dan tunggu beberapa menit. Untuk aplikasinya ada di deskripsi video saya, jadi kawan-kawan bisa download secara free. Di sini saya menggunakan sebenarnya aplikasi Virtual Serial Port itu berbayar. Jadi saya menggunakan yang free, yang trial. Karena ada kelebihan juga aplikasi kalau berbayar, dan ada ya seperti aplikasi lainnya kalau berbayar mungkin fiturnya lebih baru. Oke, kita tunggu beberapa menit. Sip, sudah selesai. Virtual Serial Port Emulator 64 bit. Jadi bisa, nah, ini dikasih tahu kita harus restart laptopnya dulu. Jadi saya tekan no aja dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada error berarti laptopnya harus di restart dulu, restart ulang. Nah, untuk mengecek aplikasinya udah terinstall, di sini Proteus sudah ada, bisa cari di sini Proteus. Oke, udah ada. Terus VSPI. Nah, udah terinstall lah. Oke, selanjutnya kita harus memasukkan library, karena library dari aplikasi
Proteus itu nggak ada Arduino-nya. Jadi untuk library-nya ada di link di deskripsi, sudah saya letakkan juga. Saya menggunakan di sini library sensor moisture soil moisture sensor library for Proteus v2.0. Jadi versi 2. Di sini kita buka. Ini example-nya, contohnya. Jadi buka Proteus library file. Nah, di sini kita harus pindahkan atau copy IDX, formatnya IDX sama LED lib. Kita copy. Kita pindahkan ke C program files berarti program files berarti yang satu lagi program file x86 atau 32 bit. Terus kita cari lib lab center electronics. Oke, buka Proteus 8. Terus kita pastekan di data library. Nah, di sini untuk library sensor dan sebagainya di sini paste. Oke, kita tekan nih, kan ada 2 file. Udah masuk. Nah, library sensornya di sini saya kasih filenya ada 2 library. Yang pertama library versi pertama. Di sini saya menggunakan yang versi 2. Nanti bisa bedakan yang versi pertama dan versi kedua. Kenapa saya menggunakan versi kedua? Karena dari desainnya di Proteus itu lebih kecil daripada versi pertama. Jadi kawan-kawan bisa juga menggunakan versi kedua atau versi pertama. Itu sama aja cara untuk memasukkan library-nya, terus nanti programnya sama aja. Nah, di sini nanti ada library Arduino. Nanti ada terdiri dari Arduino, cuman di sini Arduino Uno, library Arduino Uno dan library Arduino Pro. Cuman 2. Jadi nanti kalau kayak menggunakan library Arduino Mega atau Nano, itu bisa download di Google, bisa cari library-nya, karena library untuk Proteus ini sudah banyak diupload di website Google. Oke, kita kembali lagi ke instalasinya, ke folder aplikasinya tadi. Mungkin lebih enak kita buka lagi di DC ataupun dari sini. Oke, buka DC, buka di program file x86, terus buka di Lab Center Electronics Proteus 8 Pro, terus data, buka library-nya. Nah, pastekan library Arduino di sini. Paste, terus sama centralnya. Oke, udah selesai. Nah, di sini karena kita menginstal aplikasinya di program file, jadi kita memerlukan yaitu run administration atau minta izin dari administrasi ininya, dari administrasi Windows-nya. Karena kita instalnya di C. Kalau kayak kawan-kawan instalnya di D atau di E itu nggak masalah. Nah, satu lagi kita buat lebih gampang untuk run ADM-nya, administration.
kita buka program file x86 Lab Center Electronics Proteus 8 Crew. Terus kita cari di bin dan cari aplikasi PDS, singkatannya PDS. Ya, ini dia. Klik kanan. Oke, klik kanan, nunggu sebentar. Nah, di sini disuruh tekan properties. Nah, terus buka di compatibility. Terus tekan di sini change setting for our user. For our user, terus centangnya run this program as an administration. Tekan apply, oke, selesai. Jadi nanti bisa kayak run prosesnya. Oke, yes. Nah, saya siap. Di sini saya udah desain untuk simulasi tanah. Saya yang kemarinnya tuh saya menggunakan DHT11. Di sini saya lebih tertarik dengan project IoT kelembaban tanah. Nah, di sini menggunakan Void 1. Desainnya sudah saya desain. Mungkin nanti kawan-kawan bisa download di link deskripsi saya untuk desain Proteusnya. Untuk cara membukanya nanti, untuk cara membuka project itu bisa open project, terus saya membukanya di data praktek, di Proteus. Nah, IoT Proteus. Oke, nanti. Nah, di sini makanya saya menggunakan virtual Seria port. Jadi nanti dari aplikasi ini terhubung ke program Python-nya. Untuk mengambil data seperti video-video sebelumnya. Cuma yang video sebelumnya saya menggunakan Arduino aslinya. Di sini saya lebih tertarik dengan simulasi. Biar lebih gampang dan bisa dilihat juga nantinya perubahan-perubahan di aplikasi dan di boardnya. Oke, di sini saya menggunakan relay. Nah, di sini relaynya saya rangkai. Di sini ada pompa air DC. Terus di sini simulasi portnya dan di sini simulasi sensor tanah. Nah, lebih kecil, ada yang lebih besar lagi, mungkin yang versi ke pertama. Ini saya menggunakan versi kedua. Oke, selanjutnya kita program. Oke, untuk programnya di situ ada 2 program, di mana ada program dari Arduino. Oke, yuk. Dari Arduino. Terus nanti ada program dari si Python-nya ataupun si dari ininya, dari Raspberry Pi misalnya, dari komputer. Nah, untuk codingnya kalian bisa download. Itu bisa download di GitHub saya ada. Nah, di sini ada 2, Arduino 1 Python. Di sini yang Python. Nah, ini
Program ini kayak copy paste yang sudah saya buat. Oke, kita copy. Cara menginstal library-nya di video sebelumnya saya ada jelasin. Yang penting intinya ada Firebase, serial, JSON nggak perlu diinstal karena JSON itu library bawaan dari Python. Besok ada OS itu sama juga. Yang penting serial, Firebase, datetime itu kayak install video sebelumnya saya ada jelasin. Oke, ini kayak copy paste. Untuk USB portnya nih itu sebenarnya saya menggunakan COM 4. Jika kawan-kawan ada misalnya isunya COM 5 ataupun COM 6 itu kalian bisa lihatnya di Arduino di bagian portnya. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan simulasi. Jadi saya nggak permasalahkan dengan COM 4 ini sama portnya. Jadi kita di sini di bagian USB serial portnya nanti. Ini kita hapus. Oke. Nah, coding yang tadi kita pastein di sini. Di sini saya buat namanya Arduino Proteus seperti. Oke, kita paste. Nah, ini saya besarkan. Nah, di sini kan ada token nih. Dan di bagian ini cara mengambilnya saya ada jelasin yang di video sebelumnya. Jadi kalau misal masih kurang jelas, kalian pergi aja di project setting. Nah, terus arahkan kursor ke di bawahnya. Nah, nih coding ini kayak copy terus pastein. Nih tokennya nih dari sini nih semua. Oke. Paste ke sini. Sip. Ini yang rapi. Step. Terus kasih ubah string key-nya. Jadi berupa di sini jadi format JSON. Nah, oke, udah selesai. Oke. Jadi di sini saya jelasin dikit tentang programnya. Itu pertama, kita lihatnya di bawahnya dulu, program mainnya. Di program main di baris 61 itu kita harus membuat objek, di mana objeknya ini untuk mengkonfigurasi dari Python ke Arduino. Jadi di Arduino ini kita menggunakan include Arduino JSON. Untuk codingnya ada di GitHub saya juga. Untuk codingnya ini, di sini saya menggunakan pin A0, analog A0 dengan relay pompa airnya di pin 4 digital. Untuk download Arduino JSON ini, saya mendownloadnya dari IDE, aplikasi IDE. Kalian bisa aja buka di sini, kursor kalian buka di Sketch, terus include library, manager library tekan. Oke, kalau udah muncul library manager seperti ini, kalian cari kayak filter situ dengan
pencariannya situ Arduino JSON. Nah, yang versi 5.13.5. Oke, tunggu sebentar. Nah, muncul. Saya menggunakan 15.5. Jadi nanti kayak bisa scroll ke bawah. Di situ 5.13.4, 5.13.3, dan sampai saya sarankan 5.13. Kenapa menggunakan yang 5.13? Karena untuk library-nya nih udah akurat, nggak ada errornya. Saya belum pernah coba yang terbaru. Mungkin yang saya udah yang coba yang ini lebih gampang, nggak ada errornya dikit. Untuk muncul errornya tuh lebih dikit. Jadi kalau kawan-kawan pengennya 16-18 boleh juga. Tetapi yang di video saya ini saya menggunakan 15.3 di 5.13.5. Sorry. 5.13.5. Oke. Saya udah download yang versinya. Terus sensor A0 dipasang di sini A0. Oke, terus di sini saya setup serial beginnya dengan bandwidth-nya bandwidth-nya 9600. Itu saya kasih timeout untuk membatas tunggu transmisi. Nanti di Arduino ini ada membaca ini juga, membaca relaynya, membaca C. Nanti dia baca C. Jadi ditunggu satu batas waktunya. Terus konfigurasi posisi in atau out. Ini ada di program relaynya. Jadi si Arduino ini berfungsi untuk mengambil data dan memerintahkan si umpire-nya. Jika dari program Python itu memberi perintah nantinya di sini. Oke, nanti dia memberi perintah, ini nanti dikirimkan ke Arduino-nya. Nah, di sini nanti ada sebuah JSON. Biasanya kalau JSON di sini data, variabelnya kelembaban dengan nilainya. Nanti ada misalnya kelembaban 2 dengan nilainya. Ya, seperti itu. Ini format dari JSON. Ada di sini akar data. Terus nanti di sini nilai datanya dari data kelembaban, biasanya nanti di sini hafal. Nanti dia masukkan. Setelah nanti di mapping. Nah, fungsi mapping ini karena kan Arduino tuh dibaca dari 0 sampai 1023 data inputnya. Kan analog dah. Dari 0 sampai 1023. Jadi untuk sensor yang dibacanya nanti itu berupa nilai paling rendah tuh 100. Sekitaran 100 atau 200. Nah, untuk mempermudah kita bisa melihat nanti angkanya 0 sampai 100. Malahan kalau di sensor itu dia paling high, paling tinggi itu 1023 dari sensor analog. Nah, kita mapping. Habis di analog read itu masukkan pin sensornya, pin sensor, terus mapping untuk nilai analognya, terus di mapping berapa kita mappingnya dari 0 sampai 100. Jika dia nanti mendekati analog ini, sinyal dari analognya, sinyal dari sensornya itu mendekati 1023, itu nanti sekitaran 99 sampai 100 ini. Atau sebaliknya nanti, kalau misalnya di bawah 1023 misalnya 50, 40,
400, 500, 300, itu nanti di bagian sini, bagian 50, 40, 30 sampai 100 sampai 10 nanti. Oke, terus nanti masuk ke JSON seperti saya jelasin sebelumnya. Nanti masukkan ke dalam akar, ini variabelnya dan ini voltnya, nilainya. Dan nanti data dari rootnya nih dikirim ke serial, biasanya serial monitor. Nah, serial monitor kita fungsikan, kita alihkan ke program Python. Oke, terus data yang sebelumnya kita bersihkan lagi dan pengulangan, diulang kembali datanya. Yang di sini ada memanggil fungsi relay untuk mengaktifkan dari program relay. Relay yang di sini. Di sini ada dua relay. Relay satu itu untuk boardnya, board asli dari Arduino. Kita pakai kabel data. Ini dari simulasi yang sekarang. Saya membuatnya dua program. Jadi relay 2 ini untuk simulasinya dengan pin, ini pin digitalnya, pin 4 nih, program air. Oke, untuk program Arduino nya sudah selesai. Untuk di Python-nya kayak biasa. Nah, ini datanya diambil, data serial monitornya diambil ke Arduino, ke Python, dan mengubah data Arduino tuh dari encoding menjadi decoder. Nah, nanti ditampilkan dan diberi jedanya 0,5 detik. Terus kan datanya berupa JSON. Itu kita harus mengeluarnya lagi dengan library JSON. Nah, besok kita ambil datanya, kelembaban, ini data kelembaban. Nah, data yang kita ambil tuh berupa string, terus kita ubahkan ke nilai integer. Oke, di sini saya lebih tertarik dengan str. Jadi data kelembabannya tuh nanti berupa string, sama ya, dua ini string nanti. Data sensor tanggal underscore waktu, data sensor kelembaban, port reset, input buffer. Nanti jalankan relay yang di atasnya nih. Oke. Nanti datanya diambil. Di sini nanti ada dua nih di aplikasinya nih. Oke, di sini di aplikasinya nih, ini ada dua. Untuk aplikasinya kalian bisa buka di app Infotor. Nah, untuk cara bukanya ya, di sini create apps, terus untuk desainnya ada di Google Drive, ada di link. Oke, seperti ini. Terus nanti kalian login sini project ini. Nah, kalian import aja, pilih file. Nah, app Android. Oke. Nanti seperti itu ya. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Oke, besok buka satu lagi, kita tes dulu programnya. Kita buka SPI. Nah, terus nanti tekan neo. Tekan neo sini, besok konektor. Ini COM4 standar.
finish, terus kita tekanan. Oke, udah ready. Terus di sini ini kita tekan juga, di sini ini kita tekan 2 kali. Nah, ini settingnya COM 4 9600 8 bit 8. Terus di bagian Arduino nya kayak bagian tekan sketch, besok export compile library. Nah, ini kan udah di compile, nanti ada berupa data di sini, itu nanti ada di program Arduino. Nah, di sini ada standar hex-nya, ada file hex. Nah, file hex ini nanti kita masukkan ke simulasinya. Kita klik 2 kali di sini. Nah, besok kita tekan nih. Nah, yang standarnya. Oke. Nah, terus untuk library-nya sama juga. Nah, untuk sensornya tuh ada nih yang sesuai sama sensor yang kita gunain. Kalau V2 berarti sensor 2T. Nih. Oke. Sensor udah, itu konfigurasi serialnya udah. Oke, di sini yang kita atur untuk nilai kelembabannya. Untuk simulasi nilai kelembabannya kita atur di sini. Ini kita run. Oke, udah jalan. Di sini kita run juga. Oke, nah ini udah masuk. Nilainya 26. Nah, 26, 27. 26. 27. Dia emang nggak akurat karena ini merupakan sinyal sensor yang kita simulasikan dan kita testingnya dengan port di aplikasi Proteus. Nah, sini kita naikin misalnya 81. Ini berubah 80, 81, dan di database-nya ini udah masuk yang baru 80, 81 dengan tanggal yang segini. Kita masuk terus. Oke, untuk data untuk ininya udah masuk. Sekarang kita bagian ke aplikasinya. Nih, kita buka di Firebase-nya nih. Nah, ini kita hapus nih. Nah, dan untuk tokennya di sini. Untuk tokennya, ini dia. Saya ambil nih untuk linknya, masukin ke sini Firebase URL. Masukin besok garis miring. Untuk tokennya itu bagian key ya nih. Nah, ini dia. Copy. Nah, masukin sini. Nah, seperti itu. Oke. Terus yang buka lagi di bagian DB3 itu sama juga, ini hapus, masukin bagian linknya, ini hapus, masukin, dan project bucketnya hapus juga. Oke. Terus ini copy, buka yang Firebase 2, ini paste, ini hapus. Oke. Nah, yang ini yang soilnya ini copy, masukin sini. Oke. Garis miring.
Oke, nah ini udah selesai kita tes. Ini kita tes di build. Nah, Android APK. Oke, kita tunggu. Oke, di sini nanti kita download dulu APK Now. Dicoba di Android. Nah, oke, nah ini udah jalan nih. Ini kelembabannya dibaca 61. Kita tes, kita cek. Oke, 61 betul. Waktunya jalan terus ya. Ubah 1961. Nah, ini di HP saya nih. Oke. Ini kelembabannya, kita misalnya ke pompa air mati. Ini kebaliknya. Oh, ini hidup. Pompa airnya hidup nih. 1. Mungkin di sini ya nih. Di bagian settingan ininya. Seperti pompa otomatisnya. Oke. Nah, ini hidup. Kita lihat. Nah, kita lihat aplikasinya. Jika kita hidupin data kelembaban, itu pompa airnya mati. Kita hidup pompa otomatisnya hidup. Nah, ini kita setting. Misalnya di sini kita setting 28. Itu tetap mati karena 28 ini tanahnya udah basah. Misal 199, pompanya itu langsung hidup ya. Karena datanya dibaca 98, 99, 100 itu tanahnya udah kering. Oke. Nah, ini sampai internetnya terkoneksi. Ini programnya jalan terus dah. Misalnya kita matikan di HP, itu programnya memaksakan untuk tetap hidup. Kita nggak bisa matikan sampai pompa otomatisnya mati. Kalau kita pompa otomatisnya mati, nah ini bisa kita matiin pompa airnya dan disimulasi mati. Oke, disimulasinya mati. Jadi kita hidupkan pompa otomatisnya. Nah, dia ikut pompa airnya akan ikut hidup di bagian database. Oke, nah. Oke, cukup sekian untuk IoT kelembaban tanah soil program. Itu kalian bisa buka di file saya sini. Nah, untuk ininya template untuk instalasinya itu ada di link deskripsi saya. Cukup sekian video saya. Jika kurang jelas itu bisa di komen. Jika bermanfaat bisa dikasih like. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.